warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengembangan peserta didik yang diampui oleh Ibu Dwi Pratita SPD MPD dan juga Bapak DRS Iqbal Berlian MPD. Tujuan dari video ini adalah untuk menggali dan juga menganalisis perkembangan kognitif, sosial emosional, dan juga moral anak melalui wawancara oleh salah satu guru dari sekolah luar biasa. Narasumber dalam wawancara ini adalah Ibu Siti Wahyuni, seorang guru di sekolah luar biasa yang memiliki pengalaman selama 2 tahun mengajar, di mana dia mendampingi anak usia 15 sampai 16 tahun yang memiliki kebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Ibu. Ya, pagi. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu nggak Bu? Boleh. Nama saya Siti Wahyuni. Saya mengajar di YPAC Palembang. Baik, saya ingin bertanya sedikit ya kepada Ibu. Ya, Bagaimana cara Ibu melihat perkembangan kognitif siswa di usia yang Ibu dampingi? berhubung saya mengajar di SLB ya, khususnya di bagian tunagrahita, dan perkembangan kognitif mereka otomatis berbeda ya pada anak pada umumnya. Kalau anak pada umumnya bisa berpikir abstrak, terus berargumen, memecahkan masalah, sedangkan mereka tidak. Mereka hanya bisa membedakan panjang dan pendek, kemudian warna yang sama, terus tuh bentuk yang sama, warna yang berbeda, seperti itu. Baik. Biasanya anak-anak seperti mereka itu butuh diperlakukan secara khusus ya Bu. Jadi menurut Ibu dan pengalaman Ibu sendiri nih, apa saja tantangan yang bisa muncul dalam perkembangan kognitif peserta didik? Tentunya mereka mengalami ya hambatan perkembangan kognitif. Jadi kalau mereka tuh biasanya kesulitan dalam menghadapi pembelajaran. Walaupun pembelajaran tersebut sudah diulang-ulang, tetapi mereka tetap mengalami penghambatan. Baik, baik. Lalu, apakah Ibu bersama dengan orang tua atau pihak lain dalam menangani masalah perkembangan anak? Dan bagaimana bentuk kerjanya Ibu? Ya, tentu kami bekerja sama dengan orang tua. Tentunya karena di YPAC ada medis ya, jadi kami kadang konsultasi di medis. Ada yang anak yang masih terapi juga, jadi kita konsultasikan dengan terapisnya. Terus kita akan berkomunikasi kepada orang tua apa kegiatannya di sekolah, terus tuh apa yang terjadi seperti itu. Biasanya nih Bu kan banyak kejadian-kejadian emosi ya karena mereka sangat mengemas mereka sendiri nih. Jadi biasanya bentuk emosi apa yang sering dilakukan oleh siswa dan bagaimana cara Ibu membantu mereka mengelola emosinya? Kalau mereka tuh biasanya ini mengalami emosinya tuh frustasi dalam pembelajaran. Jika mereka terus-terusan dikasih tulisan atau belajar dari papan tulis, mereka itu mulai nanti sakit kepalanya, garu-garu kepala mulai. Jadi kalau mereka sudah terlihat seperti bosan, tidak mau lagi menulis, kita tanyakan ada apa. Biasanya mereka akan menjawab, berhubung saya mengajar di kelas 9. Jadi dia akan menjawabnya, saya bosan Bu, belajar terus. Jadi kita tanya aja, kamu maunya apa? Kadang mereka menjawab, saya mau menggambar. Dan ada juga karena kita ada kelas keterampilan membuat keset, jadi dia bilang, saya mau membuat keset aja Bu. Oke, kita lakukan. Kita akan membuat keset, kita tutup bukunya. Seperti itu. Baiklah, baiklah. Lalu biasanya akan pernah menghadapi anak dengan masa emosional yang cukup kompleks. Nah, berhubung
anak di kelas saya tidak ada ya, jadi saya belum menghadapinya, tetapi ada anak yang lain di kelas lain itu mengalami emosi yang sangat parah, kompleks sekali, bahkan sampai memukul temannya, maka itu kita akan konsultasikan, tanyakan kepada dia, kita bicara empat mata, ada apa, apakah ada masalah, apakah dia mengganggu kamu, ataukah terkadang mereka juga menjawab, kadang tuh masalah yang ada di rumah dibawanya ke sekolah. Baik-baik. Lalu biasanya pendekatan apa yang Ibu lakukan ketika siswa mengaku tidak sesuai dengan orang yang Apa? Bisa diulangi? Sinyalnya agak buruk. biasanya itu pendekatan apa yang Ibu lakukan ketika siswa menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan moral? Ya, kita biasanya ini melakukan pendekatan dengan dia, kemudian kita ajak bicara secara pribadi, seperti yang sebelumnya saya bilang. Kita tanya, kenapa kamu bersikap seperti itu? Itu perbuatan yang tidak baik. Akan kita kasih arahan, terus kita memberikan penguatan yang positif. Misalnya dia melakukan hal yang baik, akan kita kasih apresiasi. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Ibu telah mau wawancara bersama saya di sini. Saya akhiri ya Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara ini, saya bisa melihat bahwa perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan secara individual. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal anak, di mana guru perlu memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Dalam aspek sosial emosional, siswa sering menunjukkan emosinya seperti menangis dan juga marah. Guru membantu mereka mengelola emosinya secara sabar dan juga empati. Hal ini sesuai dengan teori Erikson tentang membangun rasa percaya diri kepada siswa pada masa sekolah. Untuk perkembangan moral, siswa masih memahami benar dan salah secara sederhana. Hal ini sesuai dengan tahap prakonvensional menurut teori Holbert, sehingga pendekatan kontras dan konsisten sangatlah penting. Strategi guru dalam bekerja sama dengan orang tua juga mendukung teori Brown-Van-Brenner bahwa lingkungan sekitar seperti sekolah dan juga rumah sangatlah berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Melalui wawancara ini, saya menyadari bahwa guru anak luar biasa memiliki peran yang sangatlah penting, di mana mereka bukan sekedar mengajar, tetapi juga menjadi pendamping emosional, pendamping moral, dan juga penghubung antar sekolah dan keluarga. Video ini menjadi penting bagi saya dan semoga juga video ini bermanfaat bagi orang tua dalam memahami perkembangan kognitif anak secara holistik, terutama anak berkebutuhan khusus. Begini saja video analisis dari wawancara ini dan terima kasih kepada pihak-pihak yang mau membantu saya dalam membuat video ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.